Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rushdi Sharif. Baiklah, pada kali ini berkenaan tentang sebuah video yang viral semalam ya. Semalam itu saya lihat, pada waktu malam itu saya lihat trending di Twitter ada tentang AirAsia, dan saya buka lah di situ, saya jumpai dan saya temukan kalau rupanya ada seorang akak-akak ni, dia terbang dari Kuala Lumpur ke Kota Baru ya. Dia dan suaminya tidak jadi terbang karena katanya dia tidak dibolehkan masuk ke pesawat karena ukuran bagasi kabin. Dia bawa beg yang beroda itu masuk ke dalam kabin. Kan beg itu masih bisa masuk ke kabin tempat atas, tempat duduk kita itu di dalam pesawat, kalau beratnya masih di bawah 7 kilo. Dan rupanya kakak itu tidak bisa naik ke pesawat karena beg tadi. Dia kena uruskan dulu beg itu dan baru bisa naik. Tapi yang sayangnya kakak ini langsung tidak bisa terbang. Ya, kasihan kan, kita dah plan jauh-jauh hari balik kampung, tiba-tiba kita sampai ke bandara dan tidak boleh terbang karena satu hal. Dan pada waktu itu akak tu bilang bahawa masih ramai juga orang yang tak jadi terbang waktu itu semalam ya. Karena dengan masalah yang sama, karena masalah beg kabin tadi. Tidak boleh terbang karena beg kabin tadi. Jadi sekarang kita lihat videonya ya. Okay, so basically saya dekat KLIA 2. Okay, sepatutnya nak balik Kota Baru, flight pukul 1 suku tadi. And then we all sampai dekat depan gate tadi nak masuk. Dia kata tak boleh bawa beg ni masuk. Okay, dah video ini malam tadi viral. Saya lihat, saya terkejut dengan akak ini. Dia tidak boleh naik, tidak boleh terbang karena beg ini ya. Jadi kita teruskan. Sekarang polisi baru, beg ni dah tak boleh bawa naik kabin. Beg ni kena check in. Yang boleh bawa naik kabin hanya backpack saja. So I dengan my husband like, kenapa tak dibagi tahu? Dia kata macam because this is polisi baru, ada pop up dalam website. Still, why don't you guys at least hantar SMS ke WhatsApp, SMS lah, to those yang memang dah nak fly, so that aware kita tak boleh bawa naik beg ni. Betul juga kata kakak ni, sebaiknya pihak AirAsia pun ada hantar apakah dalam bentuk SMS, karena tidak semua orang yang buka email ya. Walaupun informasi ini ada di website AirAsia, di email pun dihantar, dan di SMS kata kakak ni tak dapat bermakna AirAsia tidak ada menghantar SMS atau pesan tentang perubahan aturan ini. Kita teruskan dulu. Because kita tak tahu, seriously memang kita tak tahu. And bukan we all saja, sebenarnya ramai gila yang terkandas tadi. And ada yang sampai mengamuk. Memang of course orang marah. Ramai kan, ramai yang terkandas dan ada pula yang ngamuk. Ya, bagaimana orang tidak akan ngamuk? Karena mereka dah plan jauh-jauh hari mau terbang, tiba-tiba sampai di bandara tapi mereka tidak bisa terbang karena hal ini. Because kita nak balik, kita dah beli tiket. Kalau orang yang tak ada duit, memang ada duit banyak tu je nak beli tiket, then how? Maybe to make it simple, macam contoh kalau kata kita beli tiket, so tiket tu retime ataupun reschedule. So kita akan dapat SMS bagi tahu, oh tiket ni sekian-sekian daripada pukul ni di reschedule pukul macam ni. So we all aware sebab memang dapat dekat SMS or at least email. Tapi SMS is the best solution. Yes, SMS memang the best solution, seperti kerajaan Malaysia atau pihak MKN mengirim hari-hari kepada kita ya. Hari-hari selalu ada informasi terbaru yang dikirimkan oleh MKN kepada nomor kita. Pasti kita dapat kan tentang apa saja update terbaru, pakai pelitup muka, tentang informasi ini tiap hari pasti ada. Actually, so maybe kalau ada polisi-polisi macam ni tak boleh bawa naik beg yang ni, yang selalu ni kita memang bawa, and then baru-baru ni saya fly naik Malindo boleh bawa, tak ada masalah, tiba-tiba Asia buat macam ni. So kita rasa macam kenapa buat macam ni kan? So bagi tahu dengan jelas lah. Kalau kata tak boleh bawa ni, dan bagi tahu siap-siap, siapa yang nak pergi fly, siapa yang nak travel tak boleh bawa ni. Yang boleh dibenarkan naik kabin hanya backpack sahaja. Kan senang. Kesian kat kita orang, kesian dekat semua orang, kesian dekat orang yang tak ada duit nak balik kampung, dah ada duit, dah simpan duit nak balik kampung, end up jadi macam ni dan kena beli tiket baru. Kalau tak ada duit nak beli tiket baru macam mana? You know? Okay? So, yeah. Jadi video ini viral semalam di Twitter ya, sampai mencecah penayangan itu 300,000 lebih. Jadi kita di sini tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ya.
Kalau kita pun nak salahkan AirAsia, kita ni siapa? Kita pun hanya orang kecil dan pun AirAsia lebih besar dari kita. Dan pun kalau akak tu nak disalahkan pun tak bisa juga, atau penumpang lain yang nak disalahkan pun tak bisa juga. Karena begini ya, untuk informasi di sini saya bagi tahu kepada kita semua, kepada penonton semua, bahawa kalau tentang AirAsia ini saya akan bagi tahu tentang 3 hal. Yang pertama, di musim COVID-19 ini, mulai dari bulan 3, 4, 5, 6, AirAsia selalu meletakkan jadual. Jadi orang berfikir kalaulah AirAsia meletakkan jadual pasti ada penerbangan kan. Jadi akhirnya ramai orang yang beli tiket, apalagi teman-teman ini yang balik ke negara asal seperti Indonesia. Ramai yang dibatalkan penerbangan sampai 3 kali, sampai 4 kali, bahkan sampai yang ada 6 kali. Kenapa boleh jadi seperti ini? Company sebesar AirAsia, tapi mereka tidak bisa mengatur hal yang seperti ini. Sepatutnya kalau tidak bisa terbang, ya janganlah dijual tiket. Ini saya hanya meluahkan perasaan teman-teman yang banyak, yang ramai dibatalkan penerbangan ya. Kenapa saya tahu? Karena selama pandemi ini, selama COVID-19 ini, saya banyak buat video sebelumnya tentang penerbangan ya. Jadi pada video-video sebelumnya saya banyak bercerita tentang AirAsia, tentang persyaratan AirAsia, tentang jadual AirAsia, atau tentang AirAsia lah, tentang penerbangan banyak saya bercerita. Jadi pada video-video itu ramai teman-teman kita ini yang berkeluh kesah karena mereka sudah beli tiket tapi penerbangan tidak jadi. Kalau hanya 1 kali tidak masalah, tapi ini berulang kali sampai 4 kali, sampai 5, 6 kali. Kasihan kan? Mereka di sini dahlah tidak kerja, mereka putus pemasukan mereka karena COVID-19 ini. Kan kita selama COVID-19 ini kita terhalang untuk pergi ke mana-mana, kerja tidak boleh. Jadi penerbangan mereka dibatalkan. Dan ada di antara teman kita ini yang dapat konfirmasi untuk pembatalan, dan ada juga yang tidak dapat konfirmasi untuk pembatalan tiket penerbangan ini. Jadi di mana letak salah sebenarnya? Apakah pihak AirAsia yang salah karena meletakkan jadual, atau penumpang yang salah? Karena disitulah perlunya sebenarnya untuk memberikan info ini seperti website bagus, di email bagus, dan apalagi di SMS juga bagus. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang tes PCR. Ramai teman-teman ini yang balik kampung, apalagi ke Indonesia ya. Mereka pulang selama PKPP ini, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini. Ramai teman-teman yang balik tapi rupanya mereka tidak bisa terbang. Sebab apa? Karena tidak ada tes PCR. Ya, mereka bilang sudah ada di website, mereka bilang pun sudah ada di email. Ya, memang betul. Tapi itu bulan 6 ya. Waktu itu saya pernah buat persyaratan tentang terbang bersama AirAsia ini waktu bulan 5. Waktu itu videonya 14 Mei. Di situ saya jelaskan salah satu syaratnya adalah tes PCR. Tapi teman-teman yang balik bulan 5 ini tidak ada pula yang diminta tes PCR. Jadi teman-teman ini berfikir teman-teman yang balik bulan 5 tak diminta tes PCR. Jadi teman-teman yang balik selepas hari raya puasa ini atau selepas PKPP ini, mereka berfikir pun sama, tidak perlu tes PCR. Rupanya tiba-tiba tes PCR ini wajib pula, dan akhirnya ramai yang tidak jadi terbang karena tes PCR ini. Saya minta maaf kepada pihak AirAsia. Seharusnya kalaulah syarat itu sudah ada di website, apa salahnya waktu bulan 5 itu terus diwajibkan. Jadi semua orang akan tahu kalau tes PCR ini adalah sesuatu yang wajib. Tapi bulan 5 waktu itu sudah ada di website, tapi teman-teman yang balik ini rupanya tidak ditanya tes PCR. Mereka aman-aman saja sampai balik kampung, dan mereka bilang nggak usahlah tes PCR karena mereka AirAsia tidak ada minta. Akhirnya teman-teman yang balik bulan 6 atau selepas raya nih, selepas raya puasa sampai bulan 6 ini, ramai teman-teman yang balik, dan ketika sampai mereka di bandara KLIA 2, rupanya mereka tidak bisa terbang karena tidak ada tes PCR tadi. Jadi kan kita aneh, dulu tak diminta, sekarang diminta. Walaupun dulu persyaratannya ada di website, sekarang pun ada persyaratan di website, tapi kenapa tidak ditegaskan awal-awal? Dan pun saya ada datang di kaunter resmi AirAsia di Plaza Metro Kajang. Saya tanyakan kepada yang menjaga kaunter, mereka pun macam tidak tahu tentang persyaratan AirAsia. Bahkan mereka bilang, dapat di mana persyaratan itu? Saya tunjukkanlah persyaratan itu yang ada di aplikasi AirAsia. Dan kakak tu bilang, oh ya, kalau sudah macam itu, ikutlah, kena adalah. Itulah kata seorang petugas AirAsia. Lepas tu syarat macam mana ya? Syarat terbang. Sebab kan kita tengok di aplikasi AirAsia kan dia banyak itu apa namanya, syarat-syarat
ada mesti PCR, ada mesti surat-surat ini. Apa sebenarnya syarat yang pasti gitu? Kita orang pun tak tahu benda tu. So, kalau baca di situ je lah. Surat PCR Sebab itu ada kan? immigration, kita tak tahu. Mungkin dia nak test COVID, mungkin tak perlu. Atau tak, bukan, maksudnya daripada AirAsia, apa syarat sebenarnya? Tengok tempat lah pergi mana. Di Contoh, Indonesia. saya bukan baru. Tengok tempat. So kena tanya kedutaan lah macam mana, apa yang orang Indonesia perlukan. Indonesia akan ikut kerajaan. Dia tengok kerajaan negeri tu sendiri. Dia macam ni tak? Kalau saya balik bukan ke Surabaya hari tu, di Surabaya Semarang, dia ada kawannya pertama, dia tak perlu PCR. Jelas-jelas yang awal Jun ni, dia kena PCR pula. Dia macam ni tau sebenarnya. Awak tak boleh dengan kawan, awak kena pergi sana tanya dengan orang tu terus. Sebab kadang-kadang daripada mulut orang, dia dah menyampai-nyampai, nanti info tu tak betul. Tak, dia dengan kawan saya langsung. Yelah, Kita tak faham, kita tak tahu sebenarnya siapa yang jaga dekat situ. so seeloknya Itu maksudnya siapa tu? Immigration selalunya yang nak bawa masuk. Kita orang Immigration. kita jual tiket, immigration yang jaga seterusnya. Sebab tu kena jaga tanya kedutaan apa benda yang perlu. Semua bermakna kalau dari Malaysia tak ada yang pasti lah. kau tak payah pasti, kita tak perlukan apa-apa. Awak ada tiket, awak boleh balik. Sebab sekarang memang boleh keluar, tak boleh masuk. So Asia tak minta apa-apa pun. Cuma Kalau- awak punya kerajaan tu sampai sana, takut dia yang minta. Kalau tak, dia awak kena quarantine. Tu je function. Kalau awak ada test COVID, awak memang positif, tak adalah kena quarantine ke apa, itu je. Berarti syarat yang ada di aplikasi itu bukan dari AirAsia, cuma AirAsia. Aplikasi mana? Cuba tunjuk. Bagi Okey. kita orang tak tahu. Ya, maknanya kalau kita faham di sini, seorang petugas AirAsia atau orang yang menjual tiket di kaunter resmi AirAsia, mereka pun tidak tahu tentang persyaratan terbang ini. Karena alasan mereka, kami hanya jual tiket. Sebenarnya tidak bisa juga dibuat alasan seperti itu kan, karena mereka adalah orang AirAsia dan mereka menjual tiket. Dan ketika penumpang tanya, "Kak, apa persyaratan terbang?" mereka harus tahu tentang bab-bab ini. Karena mereka dah beli tiket dan sampai di bandara mereka tak ada tes PCR, tak jadi balik. Jadi sebenarnya, jangankan kita yang sebagai penumpang ini, orang yang menjual tiket di kaunter resmi AirAsia pun tidak tahu tentang persyaratan ini. Itu yang kedua. Yang pertama tadi tentang jadual pembatalan yang banyak di-cancel. Yang kedua tentang tes PCR di website ada tapi tidak dijalankan. Tiba-tiba akhir-akhir ini dijalankan pula. Jadi ramai yang tidak tahu. Dan yang ketiga tentang kes akad tadi, tentang bagasi kabin yang katanya tidak bisa naik beg tadi itu, yang bisa hanya beg laptop atau beg yang dipegang oleh perempuan itu kan, itu yang bisa naik. Jadi kita berfikir di sini, walaupun peraturan itu ada di website, peraturan itu ada di email, dibagi tahu, tapi tidak dibagi SMS, kita mesti berfikir bahawa tidak semua orang yang lihat website, bahawa tidak semua orang yang lihat email, dan SMS ini adalah semua orang yang akan baca. Jadi saran saya sebagai orang yang kecil ini kepada AirAsia, bagusnya informasi ini ditingkatkan lagi. Buatlah seperti SMS itu, karena orang akan ramai baca melalui SMS itu. Karena AirAsia kan tidak mesti kirim ke semua orang, dan hanya perlu mengirimkan ke SMS orang-orang yang akan berangkat dengan AirAsia. Contoh 100 orang yang berangkat dengan flight ini, jadi hanya perlu kirimkan 100 orang, apa salahnya? Karena pun di situ ada disimpan nomor telefon kan. Jadi saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya minta maaf kepada pihak AirAsia. Saya juga minta maaf kepada kita semua bahawa apapun yang telah terjadi ini kita jadikan muhasabah untuk ditingkatkan lagi untuk masa-masa yang akan datang. Dan bagi teman-teman yang sudah di-cancel penerbangannya, tiketnya sudah di-cancel, saya pun pernah membuat video tentang bagaimana cara refund tiket. Kalau kita beli secara online, kita bisa refund secara kredit account atau ubah jadual. Dan bagi teman-teman yang beli tiketnya di ejen dan dibatalkan, bisa diubah jadwalnya tapi datang ke kaunter resmi AirAsia. Jadi itu saja perkongsian saya pada kali ini. Sekali lagi saya minta maaf kepada pihak AirAsia. Saya tidak ada menyudutkan AirAsia, tapi di sini demi kebaikan kita bersama. Karena saya pun adalah pelanggan setia AirAsia. Kalau saya balik kampung pun saya akan terbang dengan AirAsia kalau saya menggunakan pesawat. Terima kasih AirAsia kerana sudah melayani kami, sudah memberi peluang kepada kami untuk terbang bersama AirAsia. Mudah-mudahan di masa depan, di masa yang akan datang, AirAsia bisa lagi mempertingkatkan caranya, mempertingkatkan
aturannya tentang hal-hal yang seperti ini. Dan teruntuk kepada kita semua, kita sebaiknya memperhatikan segala sesuatu kalau kita terbang dengan pesawat ini. Apakah kita perhatikan websitenya, apakah kita perhatikan emailnya, dan juga nanti kalau ada datang dengan SMS-nya. Dan terima kasih, berbanyak maaf, dan share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.